Coba bayangkan, ribuan tahun sebelum piramida Mesir berdiri, sebelum bangsa Sumeria mencatat sejarah pertama mereka, di tanah yang kini kita sebut Nusantara, telah berdiri sebuah peradaban yang melampaui zamannya. Mereka membangun dari batu, membaca langit, mengukir waktu, dan menciptakan struktur yang luar biasa, jauh sebelum sejarah mencatatnya. Apakah kita tahu seberapa majunya leluhur kita terdahulu? Dan salah satu jejaknya masih berdiri diam di tengah kabut pegunungan Jawa Barat. Inilah Gunung Padang. Tampak seperti bukit biasa, tapi di bawah tanahnya tersembunyi sesuatu yang luar biasa. Sebuah struktur batuan yang menantang logika dan ilmu pengetahuan modern, berpotensi mengubah sejarah dunia. Beberapa menyebutnya kuil purba, sedangkan para ilmuwan menyebutnya struktur buatan manusia berusia lebih dari 10.000 tahun. Dan sebagian lagi percaya ini adalah pintu menuju sebuah peradaban hilang. Sebuah kota agung yang kita kenal hanya melalui legenda Atlantis, bukan di Samudra Atlantik, tapi di tanah Sunda yang dahulu tenggelam. Dulu, Indonesia merupakan satu daratan luas bernama Sundaland. Kini, sebagian berubah menjadi lautan di Asia Tenggara. Peta batimetri modern menunjukkan bahwa Laut Jawa dan Laut Cina Selatan dulunya adalah daratan. Jejak sungai purba, lembah subur, dan peninggalan peradaban kuno masih bisa terlihat melalui citra sonar. Temuan endapan banjir, lapisan tanah bercampur abu vulkanik, serta struktur bawah tanah yang tertimbun mengindikasikan bahwa situs ini tidak sekadar ditinggalkan, melainkan dikubur secara spontan akibat peristiwa alam. Secara geologis, Gunung Padang berada di zona vulkanik aktif. Material utama situs ini berasal dari batuan andesit, hasil pembekuan lava gunung purba. Namun susunannya bukanlah hasil alamiah, melainkan rekayasa manusia. Batuan tersebut dipahat, disusun, dan ditata dengan pola geometris. Beberapa bahkan mengikuti prinsip antiseismik, tahan terhadap gempa. Padahal, situs ini berdiri tepat di atas patahan aktif Cimandiri yang rawan gempa. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat ribuan tahun lalu memindahkan dan menyusun batu seberat 2 hingga 5 ton tanpa crane, tanpa baja, tanpa mesin? Mungkinkah mereka tahu sesuatu yang telah kita lupakan? Dan yang lebih mengejutkan lagi, menurut hasil penelitian geologi dan uji karbon memperkirakan struktur terdalam situs ini bisa berusia 20.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Giza dan Stonehenge. Pada lapisan teratas terdapat situs megalitik yang dikenal saat ini, disusun oleh nenek moyang Sunda. Masyarakat sekitar percaya bahwa situs ini bukan hanya tempat biasa, melainkan pusat energi spiritual, sebagai tempat sakral yang terlindungi atau bahkan observatorium astronomi. Dalam mitologi Sunda, tanah ini disebut Bumi Parahyangan, sebagai tempat suci, tempat tinggal para leluhur agung, dan sebuah pusat kebijaksanaan. Dan mungkin bisa jadi leluhur kita bukan sekadar manusia gua, tapi arsitek, insinyur, filsuf, bahkan pengamat langit yang membangun sesuatu yang luar biasa dan kemudian dilupakan oleh waktu. Di lapisan bawahnya lagi, terdapat struktur yang lebih tua, padat, kompleks, dan simetris, dibangun dengan teknik yang belum kita pahami sepenuhnya. Batuan ini disusun tanpa menggunakan semen sama sekali loh. Lalu, bagaimana mereka bisa tetap kokoh selama ribuan tahun? Ternyata, para leluhur kita punya cara cerdas. Mereka menggunakan teknik penyusunan interlocking. Batu-batu disusun dengan bentuk dan sudut tertentu, saling mengunci seperti puzzle raksasa. Setiap batu dipahat dan diletakkan dengan presisi tinggi, sehingga gravitasi dan gesekan alami menjadi perekat utamanya. Bahkan, beberapa susunan batu mengikuti pola geometri sakral, membuatnya stabil tapi juga tahan terhadap gempa. Bayangkan, tanpa semen, tanpa beton, tapi tetap berdiri tegak melawan waktu dan bencana alam. Mungkinkah ini bukti bahwa mereka memahami prinsip teknik sipil jauh sebelum ilmu teknik itu ada? Lebih dalam lagi, hasil pemindaian geofisika menemukan ruang besar tersembunyi dengan bentuk melengkung seperti kubah. Apakah ini ruang ritual, tempat meditasi,
atau sarana komunikasi dengan entitas langit, seperti kisah dalam mitos Karuhun? Jika benar, maka jauh sebelum Mesir kuno dan Mesopotamia lahir, sudah ada peradaban maju di Nusantara. Teori alternatif lain tentang Atlantis pun semakin populer ketika seorang penulis Inggris, Graham Hancock, dalam bukunya Magicians of the Gods, menyebut bahwa Gunung Padang sebagai salah satu situs peninggalan peradaban global yang hilang akibat bencana besar sekitar 12.000 tahun lalu. Tepat di masa transisi Younger Dryas, dalam waktu singkat, suhu global turun drastis, lalu memanas kembali secara tiba-tiba. Es mencair, laut naik lebih dari 120 meter, banjir bandang menerjang daratan. Perubahan iklim yang ekstrim ini memicu kepunahan massal, termasuk bisa jadi kehancuran sebuah peradaban besar. Sesuai dengan waktu kehancuran Atlantis menurut Plato, dalam dialog kunonya Timaeus dan Kritios, sebuah bangsa maju dengan teknologi dan budaya tinggi, tenggelam karena kesombongannya akibat bencana gempa besar dan banjir dahsyat. Terjadi sekitar 12.000 tahun lalu, hampir bertepatan dengan akhir zaman es terakhir, saat terjadi perubahan iklim global yang drastis. Kebanyakan orang mengira Atlantis berada di Laut Atlantik. Tapi, Hancock dan beberapa peneliti lain justru menoleh ke timur, ke kawasan Asia Tenggara, khususnya ke sebuah daratan purba yang kini dikenal sebagai Sundaland. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Iklim tropis, curah hujan tinggi, tanah yang subur, dan dikelilingi potensi sumber daya alam melimpah. Sangat ideal bagi berkembangnya kebudayaan awal. Mirip dengan deskripsi Plato tentang Atlantis sebagai penghubung antara dunia barat dan timur. Dan secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan wilayah Nusantara sangat rawan terhadap gempa, letusan gunung api, dan tsunami. Selain itu, menciptakan gunung berapi raksasa, patahan aktif seperti sesar Cimandi, wilayah yang penuh dengan pertemuan kekuatan destruktif dan kreatif bumi, yang secara ilmiah dapat menjelaskan mekanisme geofisika kehancuran peradaban kuno. Dalam berbagai tradisi lisan di Nusantara, tersebar cerita tentang sebuah kota agung yang pernah berdiri di masa silam. Sebuah kota yang dibangun dengan cahaya dan batu, dikelilingi hutan tropis dan sungai purba. Kota ini sering disebut dalam legenda sebagai pusat peradaban kuno, tempat berkumpulnya para leluhur yang memahami keseimbangan antara alam, langit, dan manusia. Mereka membangun dari batu dan cahaya dengan teknologi yang belum bisa kita pahami sepenuhnya. Kota mereka berdiri di antara gunung, sungai, dan langit yang memancarkan energi harmoni. Walaupun tidak tercatat dalam sejarah resmi, legenda ini bertahan di berbagai wilayah dengan pola yang konsisten. Adanya struktur batu besar, pengetahuan astronomi, dan kedalaman spiritual yang melampaui zamannya. Dan, Gunung Padang merupakan salah satu situs yang banyak dikaitkan dengan legenda kota agung tersebut, baik dari segi lokasi geografis, geologis, konstruksi batuan, maupun atmosfer spiritual dan mitologis yang menyelubunginya. Nama Padang sendiri, dalam bahasa Sunda kuno, dapat diartikan sebagai terang atau penerangan. Sejalan dengan legenda kota yang dibangun dari cahaya, lokasinya pun selaras dengan deskripsi legenda. Terletak di ketinggian, dikelilingi hutan dan aliran air, serta diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai tempat tinggal para karuhun atau leluhur agung. Jika benar, maka di tanah Nusantara pernah berdiri sebuah kota agung yang dibangun dengan cahaya dan batu, dikelilingi hutan tropis dan sungai purba. Namun, semua itu bisa berakhir dalam satu siklus bencana. Gempa bumi, letusan gunung, banjir besar adalah bagian tak terhindarkan dari geodinamika bumi. Dan mungkin, seperti yang terjadi pada Sundaland, seluruh peradaban yang pernah berdiri tenggelam dan terlupakan. Mereka yang selamat dari bencana besar dalam kisah tersebut mungkin melarikan diri ke dataran tinggi, membawa ingatan, legenda, dan mitos yang kini tinggal serpihan. Dan Gunung Padang bisa jadi puncak tertinggi dari dunia yang tersisa
setelah bencana dahsyat. Puncak terakhir dari daratan luas yang sebagian tenggelam menjadi dasar laut dan terkubur oleh waktu akibat geodinamika bumi. Indonesia dengan semua kekayaan geologis dan posisinya yang strategis dalam sejarah bumi, tidak hanya penting secara geopolitik dan ekologis, tapi juga mungkin menyimpan kunci bagi misteri terbesar peradaban manusia. Dari sudut pandang geologi, arkeologi, dan geografi, Gunung Padang menghadirkan sebuah misteri. Apakah benar leluhur kita, puluhan ribu tahun lalu, sudah memiliki pengetahuan rekayasa dan astronomi yang jauh lebih maju dari yang selama ini kita bayangkan? Jika benar, Gunung Padang bisa menjadi salah satu peninggalan peradaban yang tak hanya tua, tetapi juga luar biasa dalam pencapaian teknologinya, kompleks dalam desain arsitekturnya, dan dalam tentang makna budayanya. Gunung Padang bukan sekadar situs purbakala, ia adalah pintu menuju pemahaman baru, sebuah pesan dari masa lalu tentang kemampuan manusia, dan fakta bahwa bumi seperti sejarahnya yang menyimpan siklusnya sendiri. Peradaban bangkit dan runtuh bukan hanya oleh waktu, tetapi oleh kekuatan planet tempat mereka berdiri. Seperti lapisan-lapisan tanah yang menyimpan memori waktu, kita baru saja menguak sebagian kecil dari kisah besar umat manusia. Dan hari ini ketika kita menggali kembali masa lalu, bukan sekadar untuk menjawab siapa mereka, tapi untuk memahami siapa kita di bumi yang terus berputar dalam sejarah yang mungkin sedang terulang. Dalam dunia ilmu pengetahuan, sejarah tidak hanya ditulis oleh peradaban yang meninggalkan prasasti dan kitab. Kadang, ia terkubur di bawah tanah, tersembunyi dalam lapisan bumi yang terus bergeser, menanti untuk ditemukan kembali. Seperti kutipan Carl Sagan, untuk memahami masa depan, kita harus terlebih dahulu memahami masa lalu. Yang tertulis bukan hanya di buku, tetapi di batu, di bintang, dan di inti bumi itu sendiri. Like jika kamu terpukau, dan subscribe kalau kamu ingin tahu lebih banyak rahasia bumi kita.